Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Widya Nurwani Dwi Jayanti, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di Universitas Mandalika dengan nomor induk 250404302 program studi bimbingan dan konseling. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Salam. Silakan duduk Rindu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan pada pagi hari ini kita doa dulu ya. Iya Bu. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Rindu terima kasih ya sudah hadir karena jadwal kita hari ini. Jadi terima kasih sudah dapat hadir menghadiri konseling individu ini. Jadi sebelumnya Ibu kasih tahu dulu konseling individu itu apa. Jadi konseling individu adalah membantu Rindu untuk mengentaskan masalah. Ya, nanti kita bareng-bareng untuk menyelesaikan masalah Rindu. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya supaya Rindu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa Ibu bantu. Jadi kayak Ibu hanya mengarahkan saja. Iya, Jadi semua masalah itu tergantung Rindu. Ya Rindu ya? Iya Bu. Rindu sebelumnya kita melakukan kesepakatan waktu dulu. Jadi efektifnya kita melakukan kegiatan ini 30 menit saja ya. Semoga nanti ada titik temunya apa saja yang akan dilakukan Rindu ke depannya. Tapi sebelumnya Rindu kita mau Rindu harus mengisi surat pernyataan persetujuan konseling dulu. Ya? Iya Bu. Nah, diisi dulu ya nak ya. Ini pulpennya. Ada yang nggak paham? Paham ya? Ya, ini namanya. Udah Bu. Nama, kelas, namanya Rindu. Di sini tanda tangan dulu. Ini Rindu di sini. Ya. Ibu tanda tangan dulu. Oke, Rindu sebelumnya kan Ibu tahu masalah Rindu juga dari data cek masalah. Jadi nanti kita lihat ternyata ada masalah Rindu itu di sini ya masalahnya ada. Kita lihat dulu. Di sini Rindu ada masalahnya itu susah untuk mengatur waktu. Jadi nanti kita bahas bersama bagaimana penyelesaiannya ya, Rindu ya. Bu. Nih, Rindu udah siap belum? Udah siap belum? Sudah Bu. Sudah, kita mulai ya. Ibu tanya dulu yang pertama. Kan kadang Rindu suka terlambat ya sekolah. Dapat laporan juga dari wali kelas dan lain-lain bahwasanya emang Rindu suka terlambat untuk sekolah. Jadi sebenarnya kalau misalnya Ibu kalau boleh tahu gitu ya, tapi Rindu nggak perlu takut karena di sini Ibu juga akan menjaga kerahasiaannya Rindu, kemudian juga Rindu harus percaya sama Ibu dan terbuka. Jadi nanti kita bisa ke depannya bisa menyelesaikan masalah Rindu secara bersama-sama gitu ya. Sama-sama. Jadi boleh diceritakan dulu Rindu kalau misalnya Ibu minta tolong untuk gambarkan nih keseharian Rindu di rumah ngapain aja dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Saya bangun jam 5 Bangun subuh. jam 5. Kemudian Sekolah sampai sekolah itu pulang jam 3 sore Bu. jam 3 sore. Oh, lumayan ya, Iya, sore Bu. kita ke pulangnya ya.
Kemudian setelah pulang sampai rumah sekitar jam berapa? Sampai rumah sekitar jam 4, Bu. Jam 4 sore ya. Kemudian Sampai rumah itu bersih-bersih, terus kadang istirahat sebentar ya terus sambil sebentar buka HP. HP, main gadget ya. Iya, Kemudian terus sebentar bantuin orang tua di rumah. Terus udah selesai mandi, sholat, itu langsung rebahan lagi. rebahan lagi. Kemudian Terus jam 8 sampai jam 9 baru buka buku. baru buka buku malam ya sudah ya buka Iya, bukunya. Bu. Itu kalau misalnya sudah menggambarkan ya, kalau misalnya ibu tanya itu selesainya sekitar jam berapa itu kalau misalnya belajarnya dari jam 9 ya, kurang lebih jam 9 jam 8 itu. Malam, Bu, sampai jam 12 malam. Aduh. Menurut Rindu, kalau misalnya bangun jam 5, jam 3 sore pulang, jam 4 sore kemudian sudah di rumah istirahat, bantu beres-beres orang tua, kemudian mandi, rebahan lagi, kemudian baru buka buku itu jam 8 sampai jam 9 itu, sekitar jam segitu ya. Kalau misalnya selesai juga nggak pasti karena jam 12 itu. Menurut Rindu, kalau misalnya seperti itu setiap hari efektif nggak? Enggak, Bu. Enggak. Keluhannya Rindu apa kalau misalnya setiap hari seperti itu gimana? Kayak ngerasa nyesel aja sih, buang-buang waktu. Iya, betul. Jadi sebenarnya ketika kita sudah capek pulang sekolah, mungkin Rindu sudah pengennya rebahan dan main HP. Sebenarnya tidak apa-apa. Tidak apa-apa untuk membagi waktu itu emang susah. Jadi kita belajar bareng-bareng. Jadi ini Ibu catat dulu jam 4 sore, kemudian jam mulai belajarnya kita jam 9-an ya. Jadi kita nanti di sini bukan untuk menghilangkan sebetulnya, tapi mencoba belajar mengurangi dan mengatur waktu di rumah dari bangun tidur, kemudian kegiatan setiap hari yang seperti apa. Jadi kita membantu untuk mengaturnya. Tapi sebelumnya Rindu, kita buka dulu video. Jadi video ini nanti siapa tahu bisa membuat Rindu termotivasi ya. Iya, Bu. Kita buka dulu. Ini ya. Jika kita membaca 1 jam dalam sehari tentang sejarah ataupun tentang bahasa, bisa juga tentang ilmu pengetahuan dan masih banyak lainnya. Berapa banyak yang kita pelajari setelah 365 jam dalam 1 tahun? Seberapa banyak kita baca dan yang kita dapatkan? Jika ada yang berkata, saya tidak punya waktu untuk membaca, untuk belajar ataupun mengerjakan tugas, itu terdengar seperti kita tidak ada kemauan untuk berubah menjadi yang lebih baik. Kita mempunyai waktu 24 jam dalam sehari. Kita tidur 6 jam sehari. Jadi masih mempunyai waktu 18 jam tersisa dalam sehari. Rata-rata orang belajar, bekerja dan menjalani aktivitas sekitar 8 sampai 10 jam. Lalu kita melakukan perjalanan sekitar 1 jam sehari. Mungkin ada juga yang 2 jam dalam sehari. Jadi sekarang kita masih memiliki waktu 6 jam lagi. Lalu, apa yang akan kita lakukan dengan 6 jam tersebut? Mungkin kita bisa makan sebentar, bermain sedikit, atau bisa juga mengobrol, melihat status teman di sosmed, menonton hiburan di TV. Kita bisa melihat berapa banyak waktu yang tersedia. Kita bisa bermain bersama teman setelah habis pulang sekolah. Bisa juga membuka media sosial seperti Facebook, video TikTok mungkin, dan mengecek beberapa banyak teman yang mengomentari status kita di Instagram. Kita juga bisa berkumpul dengan teman, mengobrol bersama, jalan-jalan, dan melakukan permainan lain yang membuat kita senang. Oke, itu tidak apa-apa, asalkan jangan kita lakukan setiap waktu.
Kita bisa mencoba mengubah kebiasaan seperti itu. Bayangkan saja, jika kita mengatur hari kita dengan belajar, mengerjakan tugas sekolah, kuliah, membantu orang tua, dan melaksanakan aktivitas lain yang lebih bermanfaat untuk masa depan kita dan keluarga. Banyak sekali waktu luang untuk melakukan hal seperti itu. Berangkat ke sekolah untuk belajar, setelah pulang sekolah melakukan aktivitas lainnya. Jika kita mempunyai tugas dari guru, kerjakanlah tugas tersebut. Jika tidak ada tugas, kita bisa belajar kembali apa yang telah dipelajari di sekolah. Kemudian, dilanjutkan dengan membantu orang tua, membersihkan rumah, serta membantu tugas-tugas orang tua di rumah. Bayangkan, jika semalam kita membaca 2 sampai 3 jam, lalu berapa jam ilmu yang kita dapat selama sekian hari? Berapa ilmu yang didapat selama 1 tahun? Tidak ada ilmu yang percuma, tidak ada pengetahuan yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, mari gunakan waktu kita sebaik mungkin. Jangan membuang waktu, tenaga, dan pikiran untuk hal yang sia-sia. Fokuslah pada hal yang menjadikan diri kita bernilai. Jangan katakan masih ada waktu. Lakukanlah segera, gunakan waktu kita dengan bijak supaya tidak ada 1 menit pun waktu yang terbuang sia-sia. Tetap semangat untuk meraih masa depan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Terima kasih. Jadi itu ya tadi videonya, jangan lewatkan 1 menit pun waktu untuk kegiatan yang tidak penting ya. Jadi ketika ini kan untuk pandangan Rindu aja gitu seperti apa. Sepertinya ya Rindu kalau misalnya aktivitas Rindu tadi kan itu membuat kata Rindu tadi nggak nyaman, bisa stres gitu kan, itu bisa menyebabkan stres juga. Karena ya itu kita mulai belajarnya sudah jam 9, maka mungkin itu salah satu sebabnya Rindu karena sering terlambat sekolah gitu. Karena bangunnya kesiangan. bangunnya kesiangan. Kau bangun jam berapa? Bangun jam 5, terus belum segala siap-siapnya karena kan emang apalagi kan perempuan, jadi banyak siap-siap yang harus diperlukan, harus disiapkan. Jadi nanti kita bareng-bareng untuk memberikan Rindu seperti apa ya, edukasi. Ini kan salah satu edukasi juga supaya Rindu bisa, oh seperti ini ya membagi waktu. Oh jadi seperti ini ya, boleh, boleh main itu boleh, main sosmed boleh, atau yang mungkin yang anak-anak sekarang sering lakukan tuh TikTok ya, scroll-scroll TikTok boleh, bersama teman ketemu juga boleh. Tapi itu tadi kita harus tahu waktu, apalagi kalau tugas itu kan kadang-kadang lumayan ya. Kalau banyak juga kalau misalnya PR bisa lebih larut nggak? Lebih ngerjainnya lebih malam gitu dari itu nggak? Iya Bu, kadang suka ngerasa udahlah nanti aja gitu. Iya karena ya itu tadi, karena kita sulit untuk membagi waktu. Jadi nanti kita perlahan-lahan. Kalaupun nanti ini kan Rindu mungkin sebelumnya saya belum efektif gitu kan. Tadi kan Rindu juga mengatakan nggak efektif begitu Bu untuk kesehariannya gitu kan. Jadi kira-kira kalau misalnya nanti waktunya itu diganti jadi diperbanyak belajarnya untuk daripada main sosmednya, kira-kira nanti efektif nanti kita coba ya, kita susun jadwalnya. Kira-kira kalau misalnya kita susun jadwal nih ya, Rindu maunya seperti apa? Dari bangun tidur, kemudian ke sekolah, pulang sekolah seperti apa maunya? Pulang sekolah Ya, ini sambil ibu catat ya. Jadi kita membandingkan gitu. Dari bangunnya tadi kan jam berapa? Bangunnya jam 5. Sekolah sampai jam 3. Terus makan, terus istirahat sampai jam 16.30 lah Bu. Ya, 16.30 ya. Terus bisa juga belajar dari jam 6 selesai maghriban, sholat maghrib. Boleh. Sampai sampai isya. Sampai isya. Kemudian ada lagi? Udahlah Bu. Cukup gitu aja. Ya mungkin jadi gini, mungkin kita sama-sama ya, Ibu ngasih gambaran gitu.
Jadi kalau misalnya dari bangun tidur itu kan jam 5, kemudian bantu-bantu mungkin orang tua sama siap-siap. Ini kalau di rumah jam berapa berangkatnya sekolahnya? Berangkatnya jam 6. Jam 6. Jauh ya rumahnya ya? Iya Bu, jauh. Jauh. Nunggu bis juga. Nunggu bis juga. Perjalanan kalau dari rumah ke sekolah 30 menit aja. 30 menit ya. Jadi kalau misalnya berangkat jam 6 mungkin sekitar setengah 7. Sampai itu sudah efektif ya kalau menurut Ibu untuk berangkat sekolahnya. Jadi kita simpulkan satu persatu. Berangkatnya tadi jam 5 sampai jam 5 bangun, beres-beres, kemudian jam 6 ya, jam 6 mulai berangkat sekolah, kemudian setengah 7-nya sampai sekolah. Yang menurut Ibu efektif karena seharusnya tidak terlambat gitu kan. Mungkin beberapa hari kemarin Rindu kadang-kadang ada kegiatan ya itu tadi bangunnya kesiangan, jadi berangkat dari rumah nggak jam setengah 7. Ya kadang-kadang jam berapa? Setengah 7-nya baru berangkat. Setengah 7-nya baru berangkat, jadi ya terlambat. Terlambat, jadi jam 7.15 kita kan sudah masuk, yaitu sudah termasuk terlambat. Jadi nanti kita cari masalahnya dulu. Berarti dari kamu berangkat sekolah itu sudah lumayan waktunya terbuang ya, karena berangkatnya sudah jam 7. Jadi nanti kita sampai jam 7 sampai sekolah udah terlambat. Kemudian belajar, pulangnya jam 3 sore. Sampai rumah jam 4 gitu. Nanti ini sambil disimak, kemudian nanti Rindu simpulkan. Jadi kita jadikan jadwal gitu ya Rindu ya, supaya nanti kehidupannya atau kegiatan pada sehari-harinya itu lebih efektif. Jadi nanti kita simak, kita bantu. Semoga nanti Rindu bisa menemukan, oh iya ya ternyata bisa merasakan gitu. Ternyata nggak stres nih gitu-gitu. Nanti tetap kita bimbing ya, sebagai guru BK juga Ibu mau bimbing Rindu. Jadi untuk pertama tadi bangun jam 5, jadi setengah 7 harus sudah sampai sekolah. Kemudian belajar, pulang jam 3 sore pulang, jam 3 sore, kemudian sampai rumah jam 4. Itu pun kalau dapat bis. Kalau nggak dapat bis bisa setengah 5. Kalau misalnya dapat bisnya lambat ya setengah 5, karena kan namanya angkutan umum itu ya penuh gitu. Jadi kita harus sabar-sabar. Mungkin kalau pulang sepertinya tidak menjadi masalah besar ya. Kalau misalnya pulang kan sesampainya. Tapi kalau misalnya sekolah pagi, kalau misalnya nggak sesuai sama jam yang ditentukan kan, oh saya terlambat gitu, sudah terlambat berapa menit gitu kan. Jadi kalau misalnya pulang jam 4, nyampe rumah paling mentok ya kita tentukan tuh setengah 5. Setengah 5 pulang, habis itu mungkin beres-beres badan ya. Mungkin kalau misalnya mau bantu orang tua ya itu emang bukannya harus, tapi emang kewajiban sekali gitu bantu orang. Nah, kewajiban seorang anak pintar Rindu. Jadi kewajiban seorang anak mungkin Rindu bantu apa biasanya? Nyuci piring, nyapu gitu. Nyapu, lumayan ya sehari-hari. Tapi kalau pagi bantu cuci piring sama nyapu nggak? Iya. Ya, belum nyiapin bekal buat sekolah. Oh iya. Oh, Rindu bekal. Iya, lumayan ya, banyaknya kegiatannya luar biasa. Kemudian setelah Rindu pulang, cuci piring, nyapu, setelah itu mandi. Habis mandi, salat asar. Terus habis itu rebahan lagi. Rebahan lagi. Boleh karena kan itu waktunya sore menjelang maghrib. Jadi mungkin lebih efektif itu ya buat istirahat sebentar gitu. Istirahat sebentar, habis itu maghrib itu selesai maghriban buka buku. Nah, itu mungkin lebih efektif. Nanti kita jadwalkan, nanti insya Allah kita bakal bersama-sama menyusun jadwal untuk Rindu ya, dari pagi bangun, kemudian belajarnya gitu. Jadi kalau habis maghrib belajarnya sekitar jam 7. Sekitar jam 7 sampai jam 9. Masih ada waktu jam 10-11 ya. Mungkin kalau misalnya anak-anak seperti Rindu nih harusnya tidurnya mungkin jam 10, setengah 11, karena biar nggak kesiangan waktu bangun gitu kan. Kita susun waktunya itu, jadi misalnya nih kalau misalnya Rindu mengubah waktunya,
habis sholat maghrib ya, misalnya habis sholat maghrib mungkin makan malam dulu ya kan, rindu habis makan malam, kemudian setelah makan malam buka bukunya dulu. Jadi ditukar. Nanti kalau misalnya sudah buka buku, apa nih rewardnya Bu gitu kan, misalnya terus kalau misalnya habis buka buku rewardnya apa Bu gitu kan ya, pasti Nina berpikir seperti itu Iya, juga. Bu. Jadi rewardnya itu yaitu bermain HP gitu. Jadi kayak belajar dulu, harus selesai dulu nanti baru bisa main HP gitu. Jadi nanti kita rubah gitu, bukan bukan kita hilangkan tapi kita rubah. Jadi yang lama itu belajarnya, yang sedikit itu main Main HP-nya HP-nya. ya. Jadi kalau misalnya Rindu kan udah dikasih gambaran. Kalau disuruh nyusun jadwalnya tadi kan sudah Ibu katakan ya. Kalau disuruh nyusun jadwalnya yang efektif sampai tidur di setengah 11 itu seperti apa? Dari bangun pagi, Bangun pagi jam 5, ya, terus sekolah sampai jam 3 sore, sampai rumah jam setengah 5, terus bantu, bantu orang tua, ya, bersih-bersih, mandi, habis sholat maghrib, buka buku, benar. sampai jam 9, jam 10 baru langsung boleh buka HP, Boleh HP, terus tidur. ya benar, luar biasa ya. Sepertinya jadwalnya juga Rindu sudah hafal, sudah paham. Mungkin Ibu tambahkan di sini untuk rewardnya. Nanti Ibu bantu tuliskan, jadi supaya Rindu bawa di rumah, supaya bisa diingat gitu. Karena kan salah satu manajemen waktu itu atau mengatur waktu itu yang pertama. Kalau Ibu ya, karena mungkin kita berbagi aja sharing pengalaman. Kalau yang pertama itu Ibu harus menulis di buku gitu. Jadi menulis di buku itu apa jadwal hari ini. Kalau misalnya nulisnya nanti malam, apa jadwalnya besok gitu. Terus tugas apa yang harus dikerjakan besok. Nah, itu ada juga. Jadi pendukungnya. Pendukungnya itu HP bisa, tapi mungkin lebih efektifnya di buku. Karena kalau HP kadang-kadang kan kesimpan-simpan atau bisa kehapus atau bisa ketimpa-timpa dengan foto-foto. Nah, biasanya kita tulis aja di buku ya, di buku yang biasanya Rindu buka atau Ibu sering-sering catat diary-diary segala macam itu bisa. Jadi biar tidak ada yang terlupakan gitu. Kalau misalnya masalah pelajaran ada nggak yang tertinggal? Ada Bu, kalau kemalaman itu kan suka jadi nggak selesai gitu tugasnya. Ya, paham. Sebenarnya itu hal yang wajar ya, karena setiap manusia pasti mempunyai kesalahan gitu kan. Tapi alangkah lebih baiknya kita harus lebih teliti gitu kan. Kalau misalnya kita teliti untuk mengerjakan tugas, insya Allah nilai dari guru juga tidak cuma-cuma, jadi ilmunya ada gitu. Jadi nanti kita susun jadwalnya, kemudian setelah Ibu susun jadwal, nanti apa coba yang harus Rindu lakukan setelah susun jadwal? Mengatur waktu supaya efektif. Nah, mengatur waktu supaya efektif. Dan kalau bisa nanti kita coba untuk beberapa hari lah gitu. Nanti minggu depan mungkin Ibu tanya tentang apa perubahan rindu gitu. Jadi gimana caranya Bu? Ya nanti Ibu kasih kertas yaitu berbentuk jadwal tadi ini yang sudah Rindu simpulkan. Yang sudah Rindu simpulkan tuh seperti apa jadwalnya dari bangun pagi, biar tidak terlambat, biar tidak tertinggal pelajaran, itu apa aja. Nanti disimpulkan, sudah tahu nih jadwal sebelumnya seperti ini, ya kan? Ya. Jadwal sebelumnya seperti ini. Tadi kata Rindu belum efektif dan berantakan. Nah, kita susun jadwal yang baru. Jadwalnya seperti ini. Jadi nanti ada pembanding. Oh, ternyata jadwal saya dulunya seperti ini, sekarang seperti ini. Mungkin saya bisa mengubah diri saya lebih efektif untuk bersekolah. Karena kan sekarang Rindu ini masih sekolah ya. Nanti kalau ke dunia kerja lebih beda lagi. Harus on time. Tidak boleh terlambat. Nanti kalau terlambat potong gaji ya. Jadi mulai dari kita sekolah ini, SMK ini bisa diterapkan satu persatu. Tidak berat kan?
Enggak berat ya, karena itu buat perubahan diri Rindu sendiri. Nanti setelah sudah tahu jadwalnya, misalnya nih sudah menyelesaikan, jadi setiap selesai belajar, sekitar misalnya belajarnya habis isya ya, habis isya tuh habis sholat. Nah udah belajar tuh selesai tuh 9:30 misalnya. 9:30 nanti kamu tulis di buku capaian hari ini apa, tercapai nggak hari ini. Misalnya, oh alhamdulillah tercapai hari ini tidak terlambat, bisa mengerjakan tugas dengan maksimal, kemudian tidak ngantuk. Karena kan kalau misalnya sudah begadang malamnya, paginya ngantuk. Biasa. Nah, di kelas tidur. Jadi kurang semangat gitu. Sebenarnya salah satu semangat itu di diri kita sendiri juga. Karena mengatur waktu itu kan nggak mudah ya Rindu. Kenapa? Karena dulu juga ibu zaman SMA seperti Rindu, suka terlambat karena bangunnya kesiangan. Kalau dipikir kita sebagai anak sekolah tidak mencari uang, hanya tugasnya sekolah. Kalaupun ada waktu sedikit hanya membantu orang tua, membantu apa sih ya, cuci piring, nyapu, sebisa kita. Sebenarnya dalam sehari itu bisa melakukan berbagai macam hal, berbagai macam kegiatan. Kalau lagi sekolah, kalau lagi libur, full main HP. Nanti kita ubah juga kasih jadwal untuk efektifnya. Jadi boleh tuh, kita kan sekolahnya full day, Senin sampai Jumat. Nah Sabtunya itu jadi kita bisa Sabtu Minggu ya, kita bisa mengerjakan. Kalau misalnya ada PR, silakan dikerjakan. Kalau nggak ada PR, kita baca-baca gitu. Sebenarnya untuk Sabtu dan Minggu tuh rewardnya Rindu ya, karena dari Senin sampai Jumat sudah menjalankan jadwal yang efektif. Kemudian Sabtu sama Minggunya tuh libur, bisa main HP, bisa bermain dengan teman. Nah itu, jadi kita bisa membagi waktu. Nah gitu Rindu, nanti setelah sudah tahu jadwalnya, kemudian sudah tahu jadwalnya, nanti capaiannya apa, ditulis di paling bawah ya Rindu ya. Nanti capaiannya apa, oh ternyata hari ini sudah berhasil. Nanti kalau itu kan jadwal itu tidak bisa merubah setiap harinya. Jadi mungkin Rindu perkembangannya sedikit-sedikit. Misalnya hari Senin bagus, Selasa agak kurang sedikit Bu, nggak bantu orang tua tapi tugasnya selesai gitu. Nggak bantu orang tua Bu, tapi saya tidurnya lebih cepat. Jadi pagi nggak kesiangan, pagi bangunnya seger, nggak terpaksa gitu. Kalau bangun suka dibangun orang tua atau bangun sendiri? Kadang dibangunin karena sering kemalaman tidurnya Bu. Sering kemalaman tidurnya, nggak apa-apa. Nanti ini ya, ini buat kebiasaan Rindu di sekolah seperti apa, di rumah seperti apa. Ya Rindu, hari ini bagaimana perasaan Rindu? Stres Bu. Stres tadi ya, sudah di awal stres ketika kita punya masalah, emang harus dibagi-bagi, tidak boleh ditutup-tutupi. Ketika kita bagi mungkin bisalah agak sedikit meringankan perasaan kita gitu. Tapi menurut Rindu nih, setelah kita melakukan konseling ini, ada nggak perubahan di diri Rindu? Kayak misalnya pengen berubah atau segala macam, atau apa perasaan Rindu setelah mengikuti konseling ini? Ya pengen berubah lah Bu, supaya lebih efektif aja belajarnya. Lebih efektif belajarnya. Kira-kira kalau konseling ini dilakukan setiap minggu, Rindu berkenan nggak? Berkenan sekali Bu. Berkenan. Jadi kita hasil capaian sampai tuntas ya, sampai efektif benar-benar itu kita, ini percobaan 1 minggu. Nah nanti ini Ibu ada evaluasi, nanti kita isi. Kemudian Rindu, nanti semoga kegiatan Rindu yang sudah kita jadwalkan ini ibaratnya apa ya, terselesaikan masalahnya, terentaskan. Jadi nanti Ibu tunggu di minggu selanjutnya perkembangan Rindu seperti apa. Tapi sebelumnya Rindu isi dulu hasil, ya ini dia. Ini ada, tadi pulpennya mana? Ini Bu. Ya silakan. Ibu sekalian itu ya, nulis jadwal yang harus Rindu lakukan. Jadi ini kan tadi masih coret-coretan, nanti dibawa aja sama Rindu.
Ada yang nggak paham? Paham, Bu. Paham ya. Ya, tulis baliknya ada. Ini tanda tangan, Bu. Ya, tanda tangan. Udah selesai? Dah, Bu. Dah. Coba sini. Ini jadi satu sama tadi ya, surat persetujuan konseling itu ya. Nah, Rindu, Ibu mau tanya. Kesimpulan yang Rindu dapatkan dalam konseling ini untuk perubahan Rindu ke depannya itu apa? Harus lebih baik ke depannya Dengan cara merubah waktu yang dibiasakan yang baik dan buruknya. Jangan lupa ini ada jadwal semua pilihan yang sudah Rindu pilih, kegiatan apa yang Rindu pilih itu sudah bagus, sudah maksimal, sudah efektif. Jadi Rindu tinggal mengubah sedikit-sedikit saja. Jadi belajarnya dinomor 1-kan, kemudian untuk main sosmednya itu menjadi dikurangin. Itu boleh, itu menjadi rewardnya Rindu, penguat positif. Jadi Rindu itu harus punya penguatan positif. Yang pertama dari keluarga itu sudah harus, kemudian yang kedua mungkin karena anak muda zaman sekarang sukanya main gadget, ibu tidak memperbolehkan, bukan tidak memperbolehkan, tetapi membolehkan, hanya saja tahu batasan waktu gitu ya. Jadi mungkin kedepannya nanti itu tadi ibu mau melihat capaian hasil yang diperoleh sama Rindu selama seminggu ini. Semoga ada perubahan yang Rindu tunjukkan kepada ibu dan kepada diri sendiri ya Rindu. Tadi sebelumnya kita melakukan kegiatan ini dengan berdoa, jadi kita tutup dengan berdoa juga. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Rindu boleh kembali ke kelas ya. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama ya Rindu.